Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kakak-kakak kelas 6 MIA Sakinah pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat, selalu tetap semangat dalam belajar jarak jauhnya, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan untuk membahas mengenai pecahan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama ya. Tentunya untuk kalian mengubah ke bentuk pecahan yang sama, pilihlah pengubahan pecahan yang kalian anggap mudah. Sekarang, agar kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Tapi sebelumnya, ingatkan kepada kalian agar kalian bisa lebih memahami nantinya untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Melihat tayangan ini tidak hanya cukup didengar ya. Ulangin, untuk kalian bisa lebih memahami lagi mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kalian tidak hanya cukup mendengar tentang video ini, tapi diperlukan juga perhatian dan penglihatan fokus pada layar HP atau laptop masing-masing ya. Sekarang perhatikan contoh untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini pecahannya terdiri dari 0,4, pecahan desimal, 1/2, pecahan campuran, 25%, yaitu persen, 4/5, pecahan biasa, dan 1,75, yaitu bentuk desimal. Ayo kakak-kakak semuanya, perhatikan bagaimana cara penyelesaian kita dapat mengurutkan pecahannya dari yang terbesar. Cara pertama untuk penyelesaiannya yaitu semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Perhatikan ya. Yang pertama 0,4 itu sudah bentuk desimal ya, sehingga tidak usah kita rubah lagi. Jadi 0,4 tetap dia 0,4. Yang 1/2 atau pecahan campuran, terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya kita mengalihkan kali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3/2, sehingga pecahan campuran 1/2 itu sama dengan 3/2. Nah, seperti yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu, bahwa untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal bisa diubah ke dalam persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebut 2 ini bisa kita ubah ke 10 ya, dengan cara kita kalikan dengan 5 ya. Jadi sehingga 2 kali 5 hasilnya 10. Jika penyebutnya sudah kita kalikan 5, maka yang atas harus kita kalikan juga ya dengan 5, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Sehingga 3/2 dikali 5/5 hasilnya sama dengan 15/10. Nah, kalau sudah penyebutnya per 10, maka kita tinggal mudah untuk mengubah ke bentuk desimalnya ya. Ingat kalau 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Hasilnya jadi 1,5. Nah, yang berikutnya 25%. Ini dalam bentuk persen. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya.
sehingga berubah menjadi 25/100. Nah, kalau bentuk pecahan biasa per 100, berarti untuk mengubah ke bentuk desimalnya ada 2 angka di belakang 0, sehingga hasilnya sama yaitu 0,25 ya. Nah, berikutnya untuk pecahan biasa 4/5 kita ubah ya ke penyebutnya 100 ya, karena kalau 100 biar kita lebih mudah untuk mengubah ke desimalnya, yaitu dengan cara penyebut 5-nya kita kalikan 20. Sehingga 5 kali 20 hasilnya 100. Jangan lupa yang atasnya juga atau pembilangnya kita kalikan juga dengan 20, sehingga 4 kali 20 sama dengan 80. Nah, hasil dari 4/5 kali 20/20 sama dengan 80/100. Sehingga kita tinggal mengubahnya ke bentuk desimal ya, yaitu tinggal menuliskan 0,80 atau 0,8 ya. Berikutnya untuk 1,75 itu sudah bentuk desimal ya, sehingga tidak usah kita rubah lagi ke bentuk desimal. Jadi tetap ya 1,75. Nah, kita perhatikan di sini untuk 1/2 sudah kita rubah ya ke desimal, hasilnya 1,5. 25% sudah kita rubah hasilnya 0,25. Untuk pecahan biasa 4/5 sudah kita berubah ke bentuk desimal yaitu 0,8. Dan terakhir ini 1,75 tetap ya, dia tidak berubah jadi 1,75. Nah, kalau kita semua sudah bisa merubah bentuk pecahannya ke bentuk pecahan yang sama, kita tinggal mudah untuk mengurutkan pecahannya ya. Nah, karena di sini perintahnya kita harus mengurutkan pecahannya dari yang terbesar, maka perhatikan nih mana bilangan desimal yang mana yang paling besar ya. Kita lihat di sini ada 0,4, 1,5, 0,25, 0,8 dan 1,75. Hingga hasil untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar yaitu kita lihat di sini 1,75, 1,5, 0,8, 0,4 dan 0,25. Atau bisa kita urutkan dari soalnya ya, yaitu 1,75, 1/2, 4/5, 0,4 dan 25%. Mudah ya. Yang penting di sini diperlukan kejelian kita untuk memilih ke bentuk pecahan mana yang paling mudah untuk kita ubah dengan dalam bentuk pecahan yang sama ya. Mudah kan? Tidak ada yang sulit kalau kita bersungguh-sungguh ya. Semangat! Nah, selain kita bisa mengerjakannya mengubahnya dalam bentuk desimal, kita lihat nih berikutnya cara kedua dalam penyelesaian mengubah bentuk pecahannya dari yang terbesar, yaitu dengan cara semua pecahan diubah menjadi bentuk persen atau per 100 ya. Kita lihat di sini nih. Untuk bilangan desimal 0,4 di sini berarti untuk kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa yaitu 4/10 karena di belakang komanya ada satu angka ya yaitu 4. Nah, 4/10 ini belum per 100 ya. Jadi harus kita ubah dulu nih penyebutnya menjadi 100 dengan mengalihkan penyebut 10 dengan 10. Ya, hasil penyebut 10 kali 10 sama dengan 100. Jangan lupa ya, kalau penyebutnya sudah kita kalikan, berarti yang atasnya juga harus dikalikan, yaitu 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi, hasil dari 4 kali 10 kali 10/10 sama dengan 40/100. Nah, kalau sudah bentuk 40/100,
tinggal mudah kita rubah ke dalam bentuk persen, yaitu hasilnya 40%. Nah, yang berikutnya yang untuk pecahan campuran 1/2, jangan lupa ya, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu seperti tadi ya yang di atas. Campuran 1/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, kita terlebih dahulu harus mengubah penyebut 2 ini menjadi 100 dengan cara mengalihkannya dengan 50. Sehingga 2 kali 50 hasilnya per 100. Dan jangan lupa pembilangnya juga kita kalikan 50 sehingga 3 kali 50 hasilnya 150. Untuk hasil dari 3/2 dikali 50/50 yaitu 150/100. Nah, di sini kita lihat ya bahwa 150/100 itu sudah menjadi penyebutnya 100, sehingga tinggal kita rubah pecahan biasa 150/100 menjadi persen, hasilnya yaitu 150%. Berikutnya di sini 25% sudah bentuk persen ya, sehingga tidak usah kita rubah lagi nih ke dalam bentuk persen. Jadi tetap kita tulis 25%. Nah, untuk pecahan biasa dari 4/5 harus kita rubah dulu juga penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut 5 dengan 20, sehingga 5 kali 20 hasilnya 100. Yang pembilangnya juga kita kalikan dengan 20 ya, sehingga 4 kali 20 hasilnya sama dengan 80. Nah, 4/5 dikali 20/20 hasilnya sama dengan 80/100. Di sini penyebutnya sudah berubah menjadi 100, maka tinggal kita rubah ke dalam bentuk persen ya, yaitu 80%. Nah, yang untuk bilangan desimal 1,75 kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu karena di sini kita lihat ya 1,75 bahwa di belakang komanya itu ada 2 angka, sehingga kita rubah dalam bentuk pecahan biasanya yaitu 175/100. Nah, kalau sudah penyebutnya per 100, kita tinggal mudah ya merubahnya ke bentuk persen. Hasilnya 75/100 yaitu 75%. Alhamdulillah ya, semakin mudah. Nah, kita lihat di sini nih. Ternyata alhamdulillah semuanya udah kita bisa berubah dalam bentuk persen. Sekarang kita hanya tinggal mengurutkan pecahannya dari yang terbesar, sehingga hasilnya yaitu 75%, 150%, 80%, 40%, dan 25%. Atau kalau dilihat disusun dari soalnya yaitu 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, 25%. Nah, kalau sudah kita rubah semua ke bentuk pecahan yang sama, jadi kita tinggal mudah ya untuk mengurutkannya ya. Bisa ya semuanya ya, paham ya? Alhamdulillah kita sudah bisa ya mengurutkan berbagai bentuk pecahan dengan cara yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Nah, kalau kalian belum paham dengan sekali menyaksikan isi tayangan video ini, maka jangan sungkan-sungkan ya, jangan ragu-ragu dan jangan malas-malas untuk memperhatikan lagi, mendengarkan lagi isi dari tayangan video ini ya. Tetap semangat ya semuanya ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata Ibu mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kasih kepada santri kelas 6 MI yang sudah mau memperhatikan dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum bahagia.